Welcome again at Science Subject Lesson. Selamat datang lagi di pelajaran sains ya. With me again, Miss Diska. Dengan saya lagi, Miss Diska. I hope you not get bored to meet me always. Ibu harap nggak bosen ya selalu bertemu Miss Diska. Okay. Today, this is science for first grade primary school. Untuk hari ini, sains atau IPA-nya untuk kelas 1 SD ya. Please prepare your science textbook. Tolong disiapkan buku science text-nya, buku teks science-nya, and then show to Miss Deska. Tunjukkan ke Miss Deska ya. This one? Okay, thank you. Very good. Please open. Silahkan dibuka, tolong dibuka. Page 34. Halaman 34 ya. I will share to you the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar ya. Please pay attention. Tolong diperhatikan. Okay, this one. Ini. Okay, now I want you to focus to me. Sekarang fokus ke Miss Deska ya. Put on your eyes. Dipasang matanya. To look at the screen, untuk melihat layar, or your science textbook, atau buku teks bahasa Inggrismu. And then listen to Miss Deska's voice carefully. Lalu dengarkan suaranya Miss Deska dengan cermat. And you can also repeat after me. Dan kamu juga bisa mencoba mengulang setelah pengucapan Miss Deska. To practice your pronunciation. Untuk melatih pengucapan. Very good sekali. Bagus sekali. Very good. Okay. First of all, I would like to thanks to you. Pertama-tama Ibu juga mau mengucapkan terima kasih kepada kamu that had done the experiment about germination, yang sudah melakukan eksperimen tentang pertunasan ya. That's a very good, amazing dear. Itu luar biasa sekali nak. Thank you so much. Makasih sekali ya. Okay, now let's see your science textbooks page 34. Sekarang kita lihat buku teks sainsmu halaman 34 yang ini. Let's read the title. Kita baca dulu judulnya yuk. State about the movement of familiar things. Things, benda-benda di sekitar kita yang sudah terbiasa kita lihat ya, udah keseharian kita lihat, sudah kita sangat kenal. Kita akan menyatakan tentang pergerakan mereka, bagaimana mereka bergerak. Okay. We have also a text here. Kita punya teks di sini. Let's read the text. Yuk kita baca yuk teksnya. My name is Angga. I have a new toy. Katanya nama saya Angga. Saya punya sebuah mainan baru. It's a car. Ini adalah mobil-mobilan. To start the movement of the car, untuk memulai pergerakan mobil ini, I must pull the car. Jadi saya harus menarik mobil-mobilannya ya. Untuk memulai pergerakan dia harus menarik mobil-mobilannya. So I think this is pulled car. Jadi ini menurut ibu adalah mobil-mobilan yang digerakkannya dengan cara ditarik ya nak. Ya, karena ada mobilan yang digerakkan dengan cara ditarik, ada yang tidak bisa digerakkan dengan cara tarik, tapi dengan didorong. Okay. Let's continue. Yuk kita lanjut. A short time later, beberapa saat kemudian, the car will stop. Mobilnya akan berhenti. If I start the car, jika saja saya memulai mobilnya at an angle board, jika di papan atau di lintasan yang ada sudutnya. Ya, kayak gini ya, ada sudutnya ya nak, tidak rata ya nak. My car will run more quickly.
Jadi kalau saja saya menggerakkannya di lintasan atau papan yang ada sudutnya, maka mobilan saya akan berlari lebih cepat. If I start the car at a straight bore, jika saya memulai menggerakkan mobilnya di lintasan yang lurus, my car will run, mobilan saya akan berlari, and will stop, dan akan berhenti a few minutes later. Akan berhentinya pada beberapa menit kemudian. I can stop my car, saya bisa menghentikan mobilan saya by putting my hand in the front of the car. Dengan meletakkan putting my hand, tangan saya, di depan mobilan. Stop. Okay. You may pay attention to here. Kamu boleh memperhatikan ini. After by, you must use ing. Setelah ada kata by, kata kerjanya diikuti dengan ing. By putting, not by put. By putting bukannya by put. Okay. It is a very easy. Katanya mudah sekali, kata si Angga. Okay. Interesting text ya. Teks yang menarik ya nak. Oke, let's go to part 2. Kita ke bagian 2 ya. This one, yang ini. Let's read the instruction. Kita baca dulu instruksinya. Please give the number for the champion. Wah, kamu disuruh memberikan angka atau urutan untuk pemenangnya. Mana nih? Wah, this one ya. Yang ini ya. There are 3 toy cars, ada 3 mobil mainan, and 3 different boards, dan 3 lintasan atau papan yang berbeda ya. Okay. And we will give the number of the champion, dan kita akan mengurutkan dari pemenangnya. Which of these 3 toy car, yang mana dari ketiga mainan mobilan ini will travel the fastest? Yang mana yang paling cepat? Apakah yang ini, this one, or this one? Okay, which will travel the slowest? Yang mana yang akan paling lambat? Write first, tuliskan ke 1, second, kedua, or third, ketiga, on each medal, untuk tiap-tiap medali. Ini medalinya ya. These are medals. Ini medalinya. Okay, you have make the correction here. Harus dibuat koreksi ya sayang. This is must be written as. Di sini harusnya tulisannya 3RD. 3 belakangnya pakai RD. Okay. Thank you for the correction. Terima kasih untuk sudah dikoreksi. Okay. How about the toys car? Bagaimana dengan mobilan mainannya nih? Can you imagine? Or you can do the experiment. Kamu bisa bayangin. Oh no. Let's do the experiment. Yuk kita bikin eksperimennya. Please try it at home. Coba dicoba ya di rumah ya. This is interesting experiment to do. Ini percobaan yang menarik untuk dilakukan ya. I think you must have a toy cars. Ibu rasa kamu punya ya mainan mobil-mobilan ya. Let's do the experiments. Kita kerjakan eksperimennya. Okay, let's imagine which is the fastest. Kita bayangkan kira-kira mana ya yang paling cepat, and which is the slowest, dan mana yang paling lambat ya. From the text we had read, dari teks yang sudah kita baca, kita bisa menyimpulkan karena di sini dikatakan if I start the car at an angle board, my car will run more quickly.
Jadi kalau ada sudutnya dari lintasannya atau papannya, maka dia akan bergerak lebih cepat. Kira-kira yang mana kalau gitu ya yang paling cepat? So which is the fastest? Yes, very good, correct. Ya betul sekali nak. Yang paling cepat adalah, let's check it. Yuk kita periksa yuk jawabannya sama with my my answer dengan jawabannya Miss Diska. Sama enggak ya? Is it the same with my answer? Apakah sama dengan jawabannya Miss Diska? Let's check. Which is the first? Yang mana yang pertama? The fastest, yang paling cepat. Yes, this one with the biggest angle, dengan sudut yang paling besar, is the fastest, adalah yang tercepat. And which is the second one? Yang mana yang kedua? Kira-kira. Yes, amazing, you are right. Kamu betul nak, luar biasa sekali. The second is, yang kedua adalah this one with angle on the board, dengan sudut ya. And the slowest must be, dan yang paling lambat adalah pastinya, okay, this one. Yes, very good ya. Bagus sekali nak. You must do the experiment at your home. Harus coba ya eksperimennya ya di rumah ya. It must be interesting. Ini pastinya sangat menarik sekali. Okay, let's go to another slide and another page. Kita ke slide dan page berikutnya. Okay, this is the exercise. Ini latihannya. Part 3, bagian 3. Let's read the instruction. Kita baca dulu perintahnya atau instruksinya. Please write how the things below can move. Tolong dituliskan bagaimana benda-benda di bawah ini bisa bergerak. Okay, I will give you examples. Gue akan memberikan contoh, and you do the rest, dan kamu mengerjakan sisanya. Okay, I take the example for number 1. Ibu akan mengambil contohnya nomor 1 ya. This picture, gambar ini. It is my, apa ya? Ini apanya saya ya? Yes, the correct answer is my car. Toy car. Boleh. Mainan mobil-mobilan saya. Oke. The car can move by. Mobil-mobilan bisa digerakkan dengan, remember, if you find by, you must use ing after the verb. Ingat, kalau kamu ketemu dengan kata by, kamu harus menambahkan ing setelah kata kerjanya. Okay, let's see the answer. Yuk kita lihat jawabannya yuk. Yes, you can answer with pulling or pushing. Ya, karena bisa digerakkan dengan cara ditarik dulu. Jika mobil-mobilannya adalah pulled car, jika ada mobilan yang ditarik untuk menggerakkannya. Dan jika mobil-mobilan itu bukan mobil-mobilan yang bisa ditarik untuk digerakkannya, maka jawabannya adalah pushing, dengan didorong, tarik atau didorong. Okay, you have to do the rest. Kamu harus mengerjakan sisanya as your practice, sebagai latihan kamu. Okay, very good dear. I know you will do them great dear. Ibu yakin banget kamu akan mengerjakannya dengan sangat baik. Okay? Okay, thank you. Let's go to part 4. Kita ke bagian 4. Read the instruction first. Pertama-tama baca dulu instruksinya. Okay. Is my arrow. Circle or checklist the things that are easy to move. Kamu disuruh melingkari atau memberikan tanda checklist kepada benda-benda yang mudah
untuk digerakkan. Which is the thing that easy to move? Yang mana ya? Yang mudah untuk digerakkan? Okay, I will give you the example. Ibu memberikan contoh ya nak. I think this one is easy to move. Mobil-mobilan mudah ya untuk digerakkan. Okay, which is things that easy to move? You can do the rest. Mana lagi yang benda-benda yang mudah untuk digerakkan? Kamu bisa mengerjakan sisanya. That's good dear. Okay, let's go to the next slide and the next page. Yuk kita ke halaman dan ke slide berikutnya. Okay, this is page 36. Ini halaman 36 ya nak. Okay, we go to part 5. Kita ke bagian 5. Please read the instruction. Kita baca dulu instruksinya. Please write the familiar things. Classify to easy to move or difficult to move. Tolong ditulis katanya benda-benda yang sering kali kamu lihat, yang udah kamu kenal banget ya di sekitar kamu, around you. You write the name of the thing here. Kamu tuliskan namanya di sini nak. And then you classify. Kamu kelompokkan, kamu kelaskan. Apakah termasuk easy to move? Apakah termasuk yang mudah untuk digerakkan? Or difficult to move? Apakah sulit untuk digerakkan benda tersebut? Okay, I will give you an example. Ibu akan memberikan satu contoh ya. And you will do the rest. Dan kamu akan mengerjakan sisanya. Okay, very good. Okay, this is my example. Ini contoh dari ibu ya nak. Let's see. I have wheels. Wheel. Ibu punya roda. Roda is easy to move or difficult to move? Yes, good dear. Bagus sekali nak. It is easy to move. Dia tuh gampang ya digerakkannya. So I have the checklist here in the easy to move column. Jadi ibu memberikan tanda checklist di kolom easy to move atau mudah untuk digerakkan. Okay, please do the rest. Tolong dikerjakan sisanya as your practice, sebagai latihan kamu. Very good. Okay. Let's to another topic. Yuk kita ke topik lain, but still relevant with the last one, tapi tetap berhubungan dengan pembahasan yang lalu. Okay, let's read the title first. Kita baca dulu judulnya. Describe the movement of familiar things. Sekarang kita mendeskripsikan, menggambarkan pergerakan dari benda-benda yang tadi. Ya, benda-benda yang sering kita lihat, kita kenali karena sering ada di sekitar kita. Okay, we also have a text here. Kita juga punya teks di sini. Let's read the text first. Kita baca dulu teksnya. You can repeat after me. Kamu bisa mengulang setelah ibu. Hi, I am Vika. Oh, ceritanya nih Vika. Hi, saya Vika. I am playing football with my friends in the field. Saya sedang bermain sepak bola dengan teman-teman saya di lapangan. We must kick the ball. Kami harus menendang bolanya to make the ball move. To make the ball move. Untuk bisa membuat bolanya itu bergerak. Kick the ball to make the ball move. Jadi harus ditendang untuk bisa menggerakkan bolanya. We can use our feet to stop the ball. We can use our feet to stop the ball. Kita dapat menggunakan kaki kita untuk menghentikan bola. The ball can move fast if we kick it strongly. Bolanya bisa bergerak dengan sangat cepat jika kita menendangnya kuat-kuat, secara kuat-kuat. Okay, we can control the ball to the left or right
with our foot, kita dapat mengontrol bolanya untuk ke kiri atau ke kanan dengan kaki kita. If we want the ball to move to the left, jika kita menginginkan bolanya bergerak ke kiri, we must kick the ball to the left. Kita harus menendangnya ke arah kiri ya. If we want the ball to move to the right side, tapi jika kita mau bolanya bergerak ke arah kanan, we must kick the ball to the right. Kita harus menendangnya ke arah kanan. Let's play football. Yuk katanya kita main sepak bola. It is a fun sport. It is a fun sport. Ini adalah olahraga yang menyenangkan. One ball being chased by many people. Satu bola dikejar-kejar sama banyak orang. That's a very fun sport. Olahraga yang sangat menyenangkan ya. Okay, you can witness this movement. Kamu bisa menjadi saksi mata untuk pergerakan ini by doing the experiment. Do the football, playing football dengan bermain sepak bola. Untuk menyaksikan betul nggak sih? You have to kick the ball to make the ball move. Apakah betul sih? Untuk menggerakkan bola itu kamu harus menendangnya, ya? Okay, this will be interesting experiment to do. Ini akan menjadi eksperimen atau percobaan yang menarik ya untuk dilakukan ya. Okay, that's good dear, bagus sekali. Nah, let's go to another slide and another page. Kita ke halaman dan page selanjutnya. Okay, this is page 37. Ini halaman 37 ya nak. Let's do the exercise. Yuk kita kerjakan latihannya. Okay, part 3. Match the things below with their movements. Dipasangkan benda-benda yang ada di bawah ini dengan pergerakannya mereka. Pergerakan, movements, kind of movements, macam-macam movement. To the left, ke kiri. To the right, ke kanan. Start, mulai bergerak. Stop, berhenti. Spin, berputar. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk benda yang ini dia berputar, spin. Okay. Very good. Okay, you can do the rest. Kamu bisa mengerjakan sisanya. Very good, thank you. Bagus sekali nah, terima kasih. Let's go to another slide. Yuk kita ke slide berikutnya. Okay, this is page 38. 38. Ini adalah halaman 38 ya nak. Okay, let's read part 4. Kita baca bagian 4. Classify the things around your class. Kamu disuruh mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar ruang kelasmu. Apa yang kamu temukan? Okay, differ the things that can start or stop. Bedakan apakah benda itu bisa bergerak, memulai bergerak lalu bisa berhenti. Moving, bergerak terus. Can spin, bisa berputar. Can move to the left, bisa bergerak ke kiri. Or right side, atau ke kanan, sisi kanan. Give the check. This, like this. Give the check, beri tanda ini. If the thing can do the kind of move. Jika bendanya dapat melakukan jenis pergerakan tersebut. Okay, this is already examples. Ini sudah ada contohnya. I just review it. Ibu hanya mengulas saja. Name of thing, nama bendanya. Maybe marble, kelereng, eraser, penghapus, pencil. And you can write another here. Kamu bisa menuliskan yang lainnya di sini. Name of thing, kolom. Di kolom nama-nama bendanya. Start, dia bisa mulai bergerak. Stop, bisa berhenti. Spin, bisa berputar. Left or right, bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. This is kind of move. Jenis-jenis pergerakannya. Okay, like marble.
Marble bisa mulai bergerak, bisa juga berhenti, bisa berputar, dan bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Please do the rest. Tolong dikerjakan sisanya. Thank you. Okay, now let's focus to another discussion. Kita ke pembahasan yang lain ya, but it is still relevant with the last one. Tapi ini masih berhubungan dengan pembahasan yang lalu. Okay, let's go to the market. Kita ke jalan-jalan ke pasar yuk. Let's go with me. Okay, let's read the title first. Kita baca dulu judulnya yuk. State that pulls and push are forces. Menyatakan bahwa menarik dan mendorong adalah gaya. Kita ulang, menyatakan bahwa menarik dan mendorong adalah gaya. We also have a text here. Kita juga punya teks lagi di sini. Let's read the text. Kita baca yuk teksnya, and please repeat after Miss Diska. Kalau coba ya untuk mengulang setelah Miss Diska. Okay, let's start. Yuk, mulai yuk. I am Fendi. Saya Fendi. I go to the market. Saya pergi ke pasar. I find the word pull and push at market doors. Saya menemukan kata-kata pull dan push di pintunya pasar. Ini pintu ya nak, glass door. I want to enter the market. Ya, dia mau masuk ke pasar. Di pintunya melihat atau menemukan tulisan ini, kata-kata ini. I pull the door. Saya mendorong pintunya. Pull is move to the other direction. Ya. Mendorong adalah bergerak ke arah luar arahnya. Arah dari awalnya ke arah luar. Nah, ini mendorong. Ya. Mendorong adalah bergerak ke arah luar. Nah. Mendorong ke arah luar. Nah. Oke. Dan pull is move that our hand approach to our body. Sorry, ibu salah lagi. Kebalik terus. Pull itu menarik ya nak, sorry. Pull is move to outer direction. Bergeraknya dari arah luar, sorry. Pull itu tarik. Jadi dari arah luar. Arah pergerakannya dari arah luar. Bergerak ke mendekati badanmu, tarik. Pull, sorry. Menarik pintunya. I pull the door. Pull is move to the outer direction. Jadi ditarik itu dari arah yang jauh, dari arah luar arahnya, kita tarik ke mendekati badan kita. Ya. Pull is move that our hand approach to our body. I'm really sorry. I'm not focus for this. Ibu lagi nggak fokus nak, maaf sekali ya nak. Okay. So I repeat again. Ibu ulang kembali. I want to enter the market. Saya mau memasuki pasar. I pull the door. Saya menarik pintunya. Ya. Pull is move to the outer direction. Ya, jadi narik itu bergerak dari arah luar, dari arah yang jauh dari badan kita. Pull is move that our hand approach to our body. Jadi dari arah luar kita mendekati tangan kita mendekati arah badan kita. Dari arah luar mendekati ke arah badan kita. Ini menarik. Pull. Oke.
And then we go to another slide and another page. Kita ke halaman dan slide berikutnya. Okay. Pull makes our body goes backward. Ya. Menarik membuat badan kita bergerak ke belakang, ya. Pull from the outside. The move is from the outside. Pergerakannya dari arah luar. Approach to our body. Mendekati badan kita, membuat badan kita jadi mundur, bergerak ke belakang. Menarik. Pull the door. Okay. Beside pull, selain menarik, we can enter the market. Kita bisa masuk ke pasar with the push the door, dengan cara mendorong pintunya. Push is a movement to the inner direction. Ya, jadi kalau mendorong itu bergeraknya dari dalam, arah dalam. Ini dari arah dalam. Kalau tadi kan dari arah luar, itu menarik dari arah luar, menarik dari luar ke lebih dekat ke arah badan. Kalau sekarang push, mendorong, ya dari arah dalam pergerakannya ke arah luar. Ya, dorong. Push is a movement to the inner direction. Push is a movement that our hand keep away from our body. Jadi mendorong, arahnya dari dalam keluar, arah tangannya jadi jauh dari arah badan kita. Dorong. Push. Pull. Push. Pull. Okay. Push make our body goes frontward. Jadi kalau mendorong, arah badan kita jadinya ke depan. Karena dari dalam keluar, arah badannya ke depan. Okay, I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu paham penjelasan ibu ya. Even though, walaupun that was unfocused for me, ada tadi ketidakfokusan dari Miss Deska. I'm really sorry. Minta maaf ya nak. Okay, thank you for accepting my apology. Terima kasih untuk menerima permohonan maaf ibu. Okay, because I'm still a human, only a human. Hanya manusia ya, masih buat kesalahan. Okay, I'm really sorry. Okay, let's do the exercise. Yuk kita kerjakan latihannya yuk. Part 2, read the instruction first. Baca instruksinya dulu. Write pushing or pulling to finish the sentence below. Tuliskan kata pushing, mendorong, or pulling atau menarik untuk menyelesaikan kalimat di bawah ini. Okay, I will give you an example. Ibu akan memberikan satu contoh ya nak, and you will do the rest as your practice. Ibu akan memberikan satu contoh dan kamu mengerjakan sisanya sebagai latihan. Okay, let's check. Yuk kita periksa yuk. Let's check my example. Yuk kita periksa yuk contoh dari Bu Deska. I will take number 1. Ibu akan mengambil nomor 1 sebagai contoh. Okay. Number 1. Tom switches on the light by. Tom switches on the light by. Si Tom menyalakan lampu dengan cara bagaimana ya? Dengan apa ya? Remember, if you find by, you must using ing after the verb. Ingat, kalau ketemu kata by, maka kata kerjanya harus diikuti dengan ing. Okay, let's check my example. Yuk kita periksa jawaban Miss Deska untuk contohnya. Yes, you have to pull. Pulling. By pulling. Dengan menarik. By pulling. Okay, very good. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya. Thank you. Okay, let's go to another slide and another page. Halaman dan slide berikutnya. Okay, this is another exercises. Ini adalah latihan-latihan yang lainnya. This is part 3. Let's read the instruction. Yuk kita baca instruksinya. Draw a line to classify
the activities into pulling or pushing. Kita disuruh menarik garis atau menggambarkan garis untuk mengkelompokkan aktivitas mana yang merupakan aktivitas menarik atau mendorong. I will give you examples. Ibu akan memberikan contoh-contoh ya. But you have to do the rest. Tapi kamu harus mengerjakan sisanya. Can you do that? Bisa enggak? I know you can, dear. Ibu yakin, ibu percaya kamu mau, kamu bisa. Oke, let's check. Yuk kita cek yuk contoh dari Miss Diska yuk. I will take this as an example. Ibu akan mengambil ini sebagai contoh ya, nak. Okay. How about this? What do you think? Bagaimana dengan ini? Bagaimana menurutmu, nak? Apakah ini mendorong? Apakah ini menarik? Is it pulling or pushing? Is it pulling or pushing? Okay, let's see the answer. Yes, this is pushing. Dia dorong itu ya, skuternya. Apa itu namanya ya? Skuter ya? Okay, this is pushing activity. Dia mendorong aktivitasnya. Okay, please do the rest. Tolong kerjakan sisanya. Okay, now let's go to part 4. Yuk kita ke bagian 4 yuk. Define that the activity is a force or no. Tentukan apakah aktivitas ini memerlukan gaya atau tidak ada gaya. Okay, this is the activity. Ini adalah aktivitasnya. Is it with force or no force? Apakah ada gaya yang diberikan ataukah tidak? Okay, I will give you an example. Ibu akan memberikan contohnya ya. Only one, hanya satu. As usual, seperti biasa. Okay, I will pick this. Ibu akan pilih yang ini ya, nak. This is, what kind of activity is this? Jenis apa sih ini kegiatannya ya? Yes, very good. This is sleeping. Dia sedang tidur nih. Aktivitasnya tidur. Is it force or non-force activity? Apakah ini kegiatan yang ada gayanya atau butuh energi kah atau tidak? Okay, let's see. Let's check my answer. Yes, this is non-force activity. Okay, please do the rest. Tolong dikerjakan sisanya ya, nak. Okay, very good. Thank you so much. Okay, and this is the YouTube link address. I want you to watch this video. Ibu mau kamu menonton video ini dengan alamat link YouTube yang ini ya, nak. Watch this video to enrich your knowledge about Seed Grow. Okay, ini salah ya temanya sayang ya. Okay, watch this video to enrich your knowledge about movement things. Sorry. Please ignore this. Tolong ini diabaikan ya, nak. About movement things. Ya. Jadi tonton video ini untuk menambahkan pengetahuan kamu, memperkaya pengetahuan kamu tentang movement things, tentang pergerakan benda. Bukan yang ini ya, nak. Sorry. Okay. Okay, this is wonderful time with you, my students. Ini adalah waktu yang luar biasa dengan kalian ya, anak-anakku tersayang. Please do the experiment at your home. Tolong dikerjakan eksperimennya di rumahmu, so you can be the first witness. Jadi kamu bisa menjadi saksi pertama dari pembuktian of the fact, dari fakta pembuktiannya. Okay, thank you for lovely time together. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. And let's end this discussion. Kita akhiri diskusi hari ini by saying hamdalah, dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and see you. Sampai jumpa ya, nak. Give me your love sign. Kasih tanda cinta untuk Miss Siska. Give me your heart. Don't forget, jangan lupa kasih hatinya cuma untuk Miss Siska. And then give me your long distance kiss. Kasih sun jauh untuk Miss Siska ya.
Thank you so much. Bye, dear. See you.